Ya, makasih Bang Stephen Blanco. Selamat malam teman-teman. Malam, Kak. Malam Kak. Aku Malam minta, Kak. ya thank you Abang, Kakak. Aku minta teman-teman on cam dong, biar aku kenal. Aku kan baru di Teon Sada. Boleh on cam ya Abang Kakak? Aneh rasanya kalau ngelihat cuma nama-nama gitu. Nah, Kak Jessica. Kan cantik ternyata udah ready. Kak, ada yang sama namanya sama aku ya. Kak, ada Kak Leni, Kak Masita, Rachel, Kak Carla. Bang Ciko, silahkan kalau mau on cam. Ada Kak Christina, supaya kenal ya. Supaya kita kalau ketemu di jalan say hi ya teman-teman. Terus kalau saya ngajar itu semua murid-muridnya wajib nih buka kamera, nggak ada yang boleh off cam. Kalau off cam berarti bolos gitu ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya sapa sekali lagi. Tadi udah disapa teman-teman. Ada Bang Stefan yang say hi sama saya tadi, Bang Yuniko, Bang Estata. Mungkin sebagian udah kenal, mungkin lebih banyak nggak kenal juga ya. Perkenalkan nama saya Leni Carmila Simatupang. Saya sengaja tulis lengkap di nama saya. Panggilannya itu Leni. Bentar ya Bang ya. Kemudian kalau di pelayanan Unsada, saya pernah menjadi ketua Unsada ketika mahasiswa juga kayak teman-teman itu tahun 2006 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian sempat jadi pembina juga, but at the end kami decide bahwa Bang Ciko aja yang akhirnya menjadi pembina saya supaya fokusnya terbagi. Lalu saya juga bekerja menjadi seorang pengajar ya di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Malam hari ini kita mau sharing, judulnya sebenarnya belajar bersama ya, bukan training ya Bang ya. Belajar bersama. Tapi kalau kalau temanya MC kayaknya lebih enak bilangnya training ya, karena itu kayak workshop yang skillnya itu langsung kita praktekkan gitu ya teman-teman. Sebelum aku share materi ke kita semuanya, mungkin ada yang mau share dulu nih, pertama kali pengalamannya jadi MC. Gimana persiapannya, bagaimana pengalamannya teman-teman, dan duka atau biasa aja Kak? Boleh satu orang yang mau share pertama sekali jadi MC. Ayo abang kakak. Di absen aja, Kak, di absen. Tunjuk aja Kak, tunjuk. Bang Rian, oh ya Bang Rian, coba. Saran Kak, bukan ngasih tahu saja. Udah kayak deh dari saya. Oh gitu, saran. Abisnya saya nggak beneran nggak tahu nih anak yang mahasiswa baru yang udah pernah jadi MC. Kalau Kak Krisna Pakpahan kan, saya sudah pernah melihat beliau jadi MC, Bang Rian juga, Bang Stephen juga gitu. Jadi udah tahu ya ininya kualitasnya. Kalau yang lain gimana? Yang belum pernah merasa saya hadiri acaranya ketika menjadi MC. Monggo silahkan. Kak Jessica sudah pernah jadi MC? Udah pernah tapi di gereja. Oh nggak apa-apa Kak, boleh jadi MC di mana aja. MC kondangan juga boleh, kitanan boleh, sunatan boleh. Silakan Kak. Pertama kali sih kalau aku di MC di gereja tuh agak gugup, keringet tangan langsung kayak langsung beku gitu. Udah gitu aja sih. Sudah sering tapi Kak jadi MC ya di gereja. Udah sih udah lumayan. Setelah sering menjadi MC, masih gugup kah atau tangannya masih beku kah atau udah biasa aja kayak ngomong kita sekarang ini? Kan kalau ruangan di gereja kan apa pakai AC ya, jadi masih terasa dingin beku gitu sih. Tapi Tapi itu kalau udah selesai udah mulai. ini ya, temperatur ya, bukan karena kan biasanya kalau yang keringat dingin yang keluar sampai jagung-jagung gitu itu dari dalam suhu tubuh kita ya yang mungkin karena hormonnya nggak benar itu tadi grogi apa sehingga si tubuh itu mereaksi keluarnya itu reaksinya demikian ya. Tapi kalau ini kan sudah lancar ya Kak Jessica ya. Ya. Ya, itu pengalamannya sama Kak. Ketika jadi pertama MC juga pasti kita merasakan hal yang sama ya. Tapi ketika udah satu kali, dua kali, tiga kali,
tanpa latihan pun ketika disuruh jadi MC, ayo aja gitu loh, nggak ada keraguan di situ. Karena apa? Jadi nggak ala bisa karena biasa. Jam terbang itu menentukan teman-teman seberapa bagusnya, seberapa percaya dirinya teman-teman ketika menjadi MC di depan umum. Karena MC ini perannya sangat besar ya teman-teman. Judulnya aja Master of Ceremony. Master loh, jadi di satu acara itu MC-nya itulah yang kayak, ya dia yang pegang kendali. Walaupun kita udah talkie kak sekarang ini gitu ya, udah gatel nih, salah nih harusnya ini, tapi MC-nya nggak mau dengerin kita. Enggak, saya maunya kayak gini, udah ikuti yang ini aja gitu. Jadi dia yang pegang kendali di acara itu bang kakak. Kita yang di belakang ini cuma bisa ngikutin aja gitu loh. Itu kalau on the day ya teman-teman. Nah lalu Master of Ceremony ini orang yang mengarahkan dari awal sampai akhir nanti acara kita. Jadi kendali ada di dia ya. Makanya penting sekali untuk briefing jauh-jauh hari, latihan, simulasi, check out, apapun namanya. Penting sekali. Lalu MC ini juga teman-teman Master of Ceremony menjadi yang mewakili kita dalam satu acara. Contohnya tadi Kak Jessica jadi acara MC di ibadah gerejanya. Orang akan ngelihat misalnya gereja A, ini MC-nya si kakak ini ya, kok kayak gini ya gitu. Ih bagus ya, ternyata gereja ini punya MC yang bagus. Nah kita sekarang bicara Peunsada. Ih MC-nya Kak Leni. Jadi dia mewakili Peunsada. Tampilan dia itu harusnya mewakili Peunsada. Nggak boleh mewakili yang lain. Kenapa? Karena itu lagi acara Peunsada. Misalnya lagi acara KKR. Dia representatif, dia mewakili Peunsada, bukan mewakili diri sendiri. Makanya beban moral, cara berpakaian, outlook-nya kita, cara berbicara kita, itu semuanya harus mewakili Peunsada teman-teman. Nggak boleh munculkan ego kita, oh kalau saya pribadi kan begini, memang saya pembawaannya begini, enggak. Karena kita mewakili acara itu. Atau teman-teman jadi MC wisuda, entah di Unsada, entah di training LTC, ya teman-teman harus mewakili acara itu. Tidak boleh lagi mewakili diri sendiri. Boleh diperlihatkan keunikannya, tapi yang paling besar kita harus mewakili lembaga atau yang mensponsori acara itu. Gitu ya teman-teman. Aku coba share dulu. Sebelumnya teman-teman udah baca ya materi yang di-share Bang Stephen? Sudah atau sudah? Bentar ya. Udah kelihatan belum Bang? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Master of Ceremony ya, ini sesi belajar bersama kita, sesi training kita. Nanti di tengah-tengah sesi ini, kalau teman-teman merasa nggak sabar nunggu sampai saya selesai ngomong, boleh langsung raise hand, langsung bertanya ya teman-temannya. Dari judulnya aja seorang master ya, jadi walaupun nanti kita belum master, tapi ketika menjadi MC kita adalah masternya, kita yang pegang kendali, jadi peranan kita itu sangat penting sekali teman-teman. Kok dia keluar lagi ya? Persiapan yang harus kita punya ketika kita menjadi seorang MC, teman-teman. Yang pertama pastinya persiapan rohani ya. Itu penting sekali, apalagi kalau kita namanya pelayanan di gereja, di Insada, di Bekapak, atau dimanapun teman-teman melayani, diperlukan sekali persiapan rohani, teman-teman. Aku bacakan satu ayat aja ke kita semuanya. Di 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Lalu di ayat 40-nya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Makanya secara rohani kita harus persiapan banget teman-teman. Either itu kita puasa, doa dan puasa, itu diperlukan ketika kita akan menjadi seorang MC. Semoga budaya doa dan puasa ketika akan menjalankan satu peran di Peunsada ini masih berjalan ya Bang Stephen. Kalau dulu kami ketika mahasiswa, misalnya saya mau jadi MC apa gitu,
ada doa bersama, doa petugas, dan kita juga mengambil waktu doa puasa. Supaya apa? Supaya itu tadi ya teratur, supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Apalagi dalam rangka mau melayani. Teman-teman nggak boleh lupa ini. Mau besar, kecil acaranya, harus kita jaga sikap hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Karena itu tadi kita mewakili loh, mewakili PO Unsada. Mewakili persau tahun apa gitu ya, mewakili misalnya kita menjadi MC nikah, mewakili keluarga besar Bang Stefan Blanco. Jadi harus persiapan gitu ya. Lalu yang kedua itu persiapannya apa? Setelah persiapan rohani, persiapan mental ya. Mental itu perlu kita siapkan. Kita jaga emosi kita karena sering banget ya teman-teman kita mau bertugas, ada banyak masalah, ada banyak kendala. Setiap manusia punya masalah ya. Jadi pasti akan kelihatan ketika kita misalnya saya ini berbicara depan umum, kalau ada masalah itu pasti berasa gerusuk, gak damai sejahtera. Jadi harus kita persiapkan dengan baik, dengan perfect ya teman-teman. Lalu memahami tujuan dan konsep. Setiap acara pasti punya tujuan. Misalnya ibadah rutin PO yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Tujuannya apa? Bukan hanya sebatas melakukan program kerja, bukan. Ada tujuannya ya. Malah lebih spesifik ada tema-temanya tuh. Temanya 3 bulan pertama apa, lalu apa, itu ada. Nah sebagai MC, walaupun saya bukan orang persekutuan, saya harus tahu tujuannya. Misalnya mau aja ada Natal. Kenapa sih si koordinatornya ini milih saya? Saya baca dulu proposalnya. Oh tujuannya ini supaya jemaat menyadari kehadiran Allah sebagai penyelamat di dunia ini. Oh saya baca itu, cari referensinya teman-teman. Bagaimana Yesus datang ke dunia, bagaimana perjalanan Yesus ketika dia sudah lahir, bagaimana Yesus disalibkan. Kenapa? Dengan kita tahu tujuannya, itu kayak di dalam diri kita ini udah lancar ya. Jadi ketika kita berkata-kata, kata-kata yang kita keluarkan itu semuanya connected sama tujuan. Nggak lari kemana-mana. Kalau temanya ini saya pasti on the track, selalu ngomongin itu. Nggak ada yang lari-lari, nggak ada yang nyablaknya terlalu jauh, nggak ada yang ngelaba yang kadang suka ya kita keceplosan ngomong supaya melucu tapi nggak nyambung. Ya, jadi harus memahami tujuan dan konsep acaranya. Konsep acara itu penting, teman-teman. Ya, misalnya ibadahnya saya pernah join ibadah kalian itu ada games ya, Bang ya. Nah, berarti MC-nya disesuaikan. Kira-kira MC-nya, baik abang kakak, kita akan memulai games kita siang hari ini. Silahkan untuk mencoba tombol raise hand untuk memastikan abang kakak bisa menggunakan fasilitas raise hand. What do you think, friends, ketika seorang MC ngomong untuk mau cara games kayak gitu? Boleh lo kasih pendapat. Gimana bang, kebayang nggak? Atau kakak yang lain, kalau saya jadi MC apa ya? Apa yang kalian rasakan kalau saya ngomong kayak gitu? Males-malesan ya, Kak? Males-malesan. Sesuai nggak ya konsep acaranya sama games? Sesuai Kak. Nggak ya. Tapi kalau saya bilang gini, oke teman-teman, udah pada bosan ya, sekarang kita waktunya main games. Coba sekarang saya minta Bang Stefan Blanco klik tombol raise hand. Berhasil ya Bang ya? Oke. Sekarang lanjut ke Kak Jessica. Coba Kak tekan tombol raise hand-nya. Oke, kita akan mulai permainan kita. Bla 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 bla. Nah, kalau misalnya MC Games-nya gitu, si audiensnya apa yang dirasakan audiensnya Bang Kakak? Apa yang kira-kira dirasakan? Bosan Mau Kak. main atau nggak mau main? Nggak mau main Kak. Nggak mau main? Kenapa nggak mau main? Karena MC itu juga menyalurkan energi ya. Ketika energi yang ku salurkan ke teman-teman adalah energi positif, energi semangat, maka yang keterima di teman-teman itu adalah energi semangat. Tapi kalau saya bicaranya, ya kayak misalnya MC pujian dan doa ya harus yang lebih berhikmat ya. Nggak boleh tuh ngomongnya yang baik kita akan mulai berdoa segala macam gini kepada Bang Stefan mendoakan ini gitu ya. Jadi bedakan. Jadi konsep acaranya harus jelas kita pahami. Oh oh tertarik main. Oh ada yang jawab. Makasih ya Kak Kristina. Oke, kita ke next slide ya.
Oke, konsep acara teman-teman. Kalau yang di PO itu yang rata-rata yang harus kalian pahami adalah yang pertama, kebaktian kebangunan rohani KKR. Apakah sudah pernah dilakukan di PO Unsada? Belum ya? Di zamannya Ban Blanco belum ya? Retreat gitu maksudnya kayak? Retreat udah? Enggak, corona. Belum. KKR ini hampir sama seperti ibadah rutin, tapi dia lebih besar, jemaatnya lebih banyak, yang persiapannya mungkin ada yang full band, pakai alat musik yang pakai gedung apa kapasitas gedungnya lebih besar karena kebaktian kebangunan rohani. Biasanya kita pakai di acara penerimaan mahasiswa baru atau retreat di pembukaannya modelnya KKR. Nah, mungkin teman-teman yang di gereja tertentu sudah sering KKR. Kak Jessica sudah sering KKR? Udah Kak. Sudah ya. Jadi kebayang ya KKR itu gimana ya. Euforianya juga dapat ya kalau KKR. Nah, kebaktian umum atau ibadah rutin seperti yang sudah kita alami di PU Unsada atau di gereja kita atau di persekutuan lain ya, itu rutin. Ada yang rutin setiap hari Kamis, setiap hari Selasa. Jadi teman-teman harus paham di setiap momen itu, setiap lembaga itu seperti apa ibadah rutinnya. Lalu ada pujian dan doa, ada seminar lokakarya, kebaktian ulang tahun di PU Unsada ada ya MC ulang tahun. Lalu ada kebaktian penghiburan ketika misalnya ada teman-teman kita yang berduka, ada yang mengalami sakit, duka cita. Nah, ini kita perlukan MC. Lalu doa semalam-malaman. Harus dipahami dengan baik konsep acaranya seperti apa. Kemudian kebaktian wisata atau padang. Kalau Bang Stefan belum pernah nih ngadain ini nih. Atau sudah pernah Bang? Yang seminar dan lokakarya ya kayak? Yang kebaktian wisata. Wah, pengen Kak. Cuma gimana? Ya, coba Bang, cobain ini kebaktian wisata Padang itu kan di alam terbuka ya, atau di Kebun Raya Bogor, Taman Mini. Ini seru sebenarnya, seru ya. Kemudian wisuda. Kalau wisuda teman-teman mungkin yang ikut LTC sudah pernah wisuda atau teman-teman yang sudah alumni pernah ikutan wisuda ya, atau menjadi MC-nya. Kemudian Natal ya yang di depan mata. Jadi kita akan siapa nih Bang MC Natal kita nanti? Rencananya kalau nggak angkatan Oke, 19, angkatan 20. di skip. Siap, siap. Oke, jadi ini perlu teman-teman konsep acaranya gimana. Berdiskusilah dengan siapa yang meminta teman-teman untuk menjadi MC. Jadi nggak berjalan sendiri gitu ya teman-teman. Kalau ini saya pernah menjadi MC pernikahannya abangnya Bang Stephen Blanco. Jadi saya banyak berdiskusi dengan pengantin dan keluarga. Kenapa? Karena harus mewakili, harus maunya mereka gitu. Jadi harus banyak nih, harus tahu konsep acaranya yang mau diinginin bagaimana, apa yang mau ditampilkan. Jadi berdiskusi ya teman-teman ya, supaya memahami konsep acaranya. Itu hal-hal khususnya. Ini hal umum yang harus diperhatikan ketika kita menjadi MC. Yang pertama, pastinya greeting ya teman-teman, welcoming. Ucapan selamat datang itu jangan tiba-tiba langsung baiklah kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak semua jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu. Shalom, selamat malam Abang Kakak, selamat datang di acara. Nah, gitu ya, jadi greeting. Terima kasih buat kehadiran Abang Kakak. Seperti itu ya, diperkenalkan siapa yang hadir. Kalau memang kita ada undangan, kita perkenalkan. Jadi respect tamu-tamu yang hadir. Apakah di ibadah rutin selalu begini? Atau langsung kan, udah tiap minggu Kak, jadi kita nggak perlu lagi nih ada ucapan-ucapan selamat datang. Wasting time gitu, no, enggak. Karena ketika coba ngebayang nggak kalau kita tamu disambut, rasanya enak ya, bahagia. Lalu memberikan tantangan. Nah, setelah tadi memahami konsep acara, kira-kira poinnya apa sih? Temanya apa? Misalnya nanti Natal mau pengennya sih jemaat yang hadir ini udah lahir baru Kak. Ya kita memberikan tantangan. Walaupun nanti di pembicara itu misalnya dia sudah menantang ya ketika doa penutupnya. Nggak apa-apa di akhir acara atau di tengah-tengah acara ketika ini kita sampaikan. Gitu ya. Atau mengajak kembali dia untuk datang lagi. Intinya kita memberikan tantangan lagi supaya dia tertarik. Minggu depan kita ada seperti ini ya Bang Kakak, jangan lupa untuk hadir jam sekian, hari sekian, di mana tempatnya. Lalu memperkenalkan sponsor. Biasanya acara besar teman-teman akan ada sponsor. Biasanya yang di spanduk-spanduk itu tuh. Nah, acara kita hari ini disponsori oleh misalnya kita sebut merek ya,
Indofood gitu ya kan, karena kita mau bagi-bagi sembako, jadi Indofood kasih makanan, kita tempel di spanduk lalu kita ucapin terima kasih buat pihak ini atau keluarga yang support kita. Kalau Natal itu suka ada keluarga yang support ya, kita kasih proposal. Terima kasih buat keluarga Bang Stefan yang sudah hadir hari ini dan mensupport acara ini, keluarga Kak Jessica. Nggak masalah teman-teman. Itu kita menghargai orang lain. Lalu ucapkan terima kasih ketika acara sudah berakhir, ucapkan terima kasih sudah hadir di acara kita ya. Kalau mereka bertamu tempat kita, memenuhi undangan kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan sampai lupa ini ya. Simple tapi sangat berdampak buat orang lain. Oke, ini secara khusus kalau teman-teman baca di materinya teman-teman, sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai MC ketika itu disesuaikan dengan acara teman-teman. Ini saya ambil hanya 2 ya kalau aku nggak salah. Selebihnya teman-teman boleh baca karena itu banyak sekali. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman mau jadi MC KKR, ini adanya di KKR nih kayak gini yang harus kita notify sebagai MC. Misalnya memperkenalkan pengisi acara. Ada MC-nya, song leader kalau pakai song leader ya. Agak beda nih MC sama song leader sama singer. Tapi kalau di PU Unsada jarang kita pakai song leader. Di beberapa aliran gereja ada tuh yang pakai song leader abang kakak. Jadi dia nggak MC, namanya song leader gitu ya. Lalu pemusik, pembawa kesaksian dan pembicara memperkenalkan ya. Siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tim kece saya. Ada Kak Jessica Tampu Bolon, ada Bang Stefan Blanco, gitu ya, abang kakak udah biasa ya. Nah, lalu kalau di KKR itu namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, firman Tuhan harus lebih banyak porsinya, gitu ya. Nah, kalau pemberian kenang-kenangan ini nggak mutlak sih teman-teman. Maksudnya nggak harus yang, oh kita nggak harus kita mau ngasihnya nanti Kak, karena ditransfer. It's okay, berarti nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi ketika nanti si pembicaranya turun, MC-nya apresiasi. Ucapan terima kasih mungkin nanti di awal bilang kita belajar poin-poinnya sedikit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Stefan Blanco yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar gini-gini, kiranya Bang Stefan diberkati dalam studi, pelayanan, dan keluarga. Nah itu apresiasinya. Tapi kalau misalnya ada kenang-kenangan kalau di sini disebutkannya sebelum firman Tuhan, boleh juga sesudah firman Tuhan teman-teman ya. Jadi lihat konsep acaranya, diskusikan dengan pembuat acaranya. Lalu durasinya bisa dimulai dari 2,5 jam. Kalau ibadah rutin kan kita 1 jam, 1 jam 15 menit. Kalau KKR ini lebih panjang ya, abang kakak. KKR ini lebih panjang. Kemudian ini yang kalau kebaktian umum itu kalau jemaatnya banyak, misalnya dia ada 150 orang, berarti kan dia masuk ke KKR ya sebenarnya ya. Tapi ada loh ibadah yang jemaatnya sampai 150. Di gereja-gereja tertentu sekali ibadah bisa ratusan abang kakak. Makanya mereka pakai MC dan song leader. Jadi kalau di PO kenapa yang nggak ada song leader? Karena audiensnya nggak terlalu banyak. MC-nya bisa menguasai, audiensnya 50 dia bisa kuasai itu. Paling dibantu dengan singer. Oke, Bang Rian, Traisian, kenapa Bang Rian? Oh iya Kak, saya mau nanya Kak, bedanya song leader sama leader apa? Song leader sama singer Kak. Terus kan biasanya ada di gereja itu ada yang namanya WL, itu kan worship leader ya. Itu bedanya apa Kak? Kalau saya ngelihat kalau di gereja tertentu ya Bang ya, dia pakai, kalau di Kak Jessica namanya apa Kak? Aku MC. MC ya, kalau MC itu orang yang membawakan acara. Kalau abang nggak punya song leader atau worship leader, berarti abang harus menguasai lagu Bang Rian. Tapi kalau abang punya, kalau di PO yang aku lihat seringnya adalah ada MC dan singer, ada penyanyi. Benar ya? Mau di acara besar, mau acara nggak ada song leader. Kalau song leader itu biasanya dia satu atau worship leader dia yang dia yang menguasai lagunya, dia yang ngasih kode sama si siapa yang suka main musik namanya? Pemusik.
musik. Gitu ya teman-teman. Jadi dia yang ngasih kodenya gitu bang. Tapi ada juga acara yang nggak pakai MC bang. Jadi hanya song leader. Sudah pernah ikut ibadah kayak gini? Belum ya? Ada. Jadi dia nggak pakai MC, namanya song leader atau si worship leader itu. Jadi dia benar-benar hanya nyanyi mengalir, kan ada yang gereja yang memang tertentu dia lebih banyak pujian ya. Jadi dia pakai song leader abang kakak. Kalau di PO sebenarnya MC. Gitu kira-kira Bang Rian. Oke Kak, terima kasih Kak. Berarti song leader sama WL itu sama aja ya Kak? Sama aja sih kalau menurut aku ya Bang. Karena judulnya kan worship leader gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Boleh nanti aku tambahin ya gitu ya. Kalau aku dapat referensi lain ya. Eh, tidak memberi kesempatan pada hadirin untuk bersaksi secara random. Ada yang mau bersaksi kali ini abang kakak silahkan. Padahal sebelumnya belum dimintain. Belum kita kontak orang tersebut. Dan kita belum pernah melakukan latihan ya. Sebaiknya tidak dilakukan teman-teman. Karena dia harus tahu durasinya berapa, apa yang disaksikan. Usahakan yang disaksikan ini related sama tujuan yang akan kita capai. Temanya apa? Connected nggak? Kalau enggak, nanti malah nggak menguatkan acara kita. Malah tujuan acara kita nggak tercapai. Gitu ya Bang Kakak ya. Jadi usahakan Kak Leni siap Kak untuk minggu depan menyampaikan kesaksian. Kita ibadahnya temanya ini Kak. Mungkin Kakak bisa menyampaikan pengalaman Kakak ketika Kakak kuliah, bagaimana membagi waktu antara studi dan pelayanan Kakak. Durasinya 2 menit ya Kak. Dan hari Kamis sebelum ibadah di hari Jumat, kita ada latihan Kak. Kakak diharapkan hadir. Nah hadir itu, dia latihan pun dia ikut menyampaikan kesaksiannya. Gitu ya abang kakak. Kemudian ada pengumuman seperti biasa. Pengumuman ini isinya apa gitu. Seperti biasa ya PO. Biasanya PO yang diumumkan apa? Kegiatan-kegiatan PO sih Kak, ke depannya ngapain aja sama Terus penata layannya. penata layan Lalu persembahan. persembahan. Mungkin nambahin satu bang. Event-event yang akan diadakan PO. Jadi nggak hanya kegiatan minggu depan, tapi misalnya 2 bulan lagi ada ini, terus kita sampaikan. Jadi event perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang berulang tahun hari itu, boleh disampaikan di pengumuman. Lalu ada doa syafaat. Kalau di Peonsada, sekarang ini yang menyampaikan doa syafaat siapa? PDS-nya Kak. PDS itu apa ya? Kalau di ibadah Jumat kan kita ada waktunya sesi PDS yang kayak tadi disampaikan buat infoin semua kegiatan sama yang persembahan. Nah, nanti itu ditutupnya pakai doa syafaat Kak. Berarti orangnya sama ya Bang ya? Iya. Oke, ini aku masukin satu lagi Bang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pujian dan doa. Karena di PO sering banget kan ada pujian dan doa ya. Doa semalaman, teman-teman selama pandemi pernah doa semalaman? Enggak kayaknya Kak, doa semalaman. Jadi lebih banyak dipakai untuk pujian dan doa ya. Ya, Jam jadi doa sih Kak. formatnya itu 3P. Masih 3P kah Bang Rian di PO Sada? Masih. Kak. Masih ya, jadi pujian, penyembahan, permohonan. Nah, ini ada di mana nih? Dari mana tahunya formatnya ini? Gitu ya. Tanya ketua PO. Ketua PO-nya pasti tahu. Dan yang kedua, jangan meminta seseorang untuk memimpin doa bersama kalau orang tersebut belum mengerti tentang berdoa dengan format 3P. Biasanya kita meminta orang yang hadir ya, minta tolong Kak Leni mendoakan ini. Nanti pengakuan dosanya kakak ini, abang ini, random. Padahal kita nggak yakin kalau orang yang kita tunjuk ini paham tentang format 3P. 3P ini adalah standar yang dipunyai PO Unsada teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan pujian dan doa ya kita pakai standar yang dipunyai oleh PO Unsada. Lalu porsi yang paling banyak dalam acara ini adalah berdoa. Jadi pujian dan firman Tuhan cukup mengambil separuhnya dari waktu berdoa ya.
Idealnya 1,5 jam atau sampai 3 jam. Kok banyak banget Kak sampai 3 jam berdoa? Kalau BKPAK berdoanya seharian malah. Jadi itu nggak banyak teman-teman. Malah 2 semalaman berdoa gitu ya. Lalu ada kesaksian dan usahakan kesaksiannya ini sama Bang Kakak. Ada latihan, ada penantangan, kesaksiannya juga related sama tentang doa atau tema yang disampaikan ketika pujian dan doa. Dan usahakan ada durasinya yang disampaikan karena kalau ngomong ya, terutama kita yang suka ngomong ini suka suka lengah nih kalau nggak dibatasi waktunya. Oke, sampai Itu Kak, sini nanya Kak, boleh. maaf. Itu tadi kan Kakak bilang kesaksian itu ada latihan. Itu maksudnya tuh latihan bagaimana Kak? Ikut latihan ketika MC-nya berlatih sama pemusiknya dia ikut saksian. Dia ikut latihan. Misalnya gini, kan kalau latihan itu kita ada ngomong-ngomong kan, oke selamat datang, kita menyanyikan lagu MC-nya gini. Nah ketika dia jatahnya dia si kesaksian ini misalnya oke kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Leni kepada Kak Leni kami persilahkan. Nah si yang membawa kesaksian itu ikut latihan Bang. Nah Abang sebagai orang yang bertanggung jawab di acara itu memberikan masukan atau menilai sudah layakkah kesaksian beliau atau tidak. Gitu. Oh Atau begitu ya dia Kak? datangnya pas jatahnya dia. Atau kalau dia mau ngikutin dari awal sampai akhir, don't mind. Oh berarti kesaksian itu kita boleh ngasih masukan gitu ya Kak? Karena kan kita tentukan, Bang. Sekarang gini, kalau misalnya wisuda LTC. Kesaksiannya apa? Pasti pengalaman dia tentang mengikuti LTC, Bang. Tiba-tiba dia kesaksian tentang keluarga dia. Kesaksian itu kan dibuat dalam rangka mensupport atau mendukung acara itu kan jadi satu kesatuan yang whole package gitu kan. Oh, Ya saya pernah memberikan masukan orang yang lagi latihan kesaksian. Satu dari tata bahasa. Contohnya gini Bang, kalau dia ngomongnya gini, eh gimana ya? Eh eh itu kita perlu kasih masukan. Berarti perlu ditulis apa yang mau disampaikan. Misalnya, kalau dia nggak terbiasa menulis, oke Kak, poin-poinnya saja. Pertama, ucapan terima kasih untuk kesempatannya kepada saya bersaksi. Kedua, hal yang saya rasakan ketika mengikuti P.Unsada. Ketiga, harapan saya. Keempat, yaitu tadi ya, semoga PO gini-gini dan teman-teman. Itu Bang, harus. Jadi jangan random. Jadi orang yang dengar kesaksian dia itu, hah, gila ya keren banget, takjub. Aku ikut PO keren banget sih denger dia gitu. Jadi merasa terberkati karena ada yang kita dengarkan kesaksian. Gitu Bang. Oke? Oke, thank you Kak. Oke, ini syaratnya nih teman-teman. Kalau yang di buku ya. Digabung syarat MC dan S song leader ini ya. Karena itu tadi aku bilang, ada kadang-kadang acara itu dia nggak pakai MC teman-teman. Tapi kalau PO pakai MC ya, wajib pakai MC lah. Jangan cuma song leader. Karena nggak cuma acara, nggak cuma nyanyi-nyanyi kan teman-teman. Eh, Ignore aja song leadernya. Kalau mau dipakai, monggo silahkan. Memiliki kepekaan rohani dan yakin bahwa ia dipenuhi dan Roh Kudus. Berarti kalau kayak gini dia wajib lahir baru ya teman-teman. Pilihlah MC yang sudah lahir baru. Ya, percuma nanti kalau nggak lahir baru, gimana dia mau dipenuhi Roh Kudus? Gimana ngetesnya? Nah, silakan tanya para apa bidang pembinaan ya, kakak-kakak kelompok kecilnya, abang kelompok kecilnya. Bagaimana mau melihat orang yang sudah lahir baru? Lalu kedua, bersih, rapi, berpakaian sesuai dengan acara. Kak, konsep acara kita adalah misalnya kebaktian Padang. Kira-kira pakaian apa nih yang kita lakukan, yang kita kenakan ketika kita beribadah di Kebun Raya Bogor? Coba kalau kita ada ibadah di Kebun Raya Bogor, Kebaktian Padang, pakaiannya kayak apa? Bang Efrata, Iya Kak, pakai apa Bang cocoknya kalau di Kebun Raya Bogor? yang jadi MC-nya ya Kak ya.
apa ya baju rapi sih Kak, jangan terlalu apa ya, apa sih, jangan terlalu gitu amat, apa namanya, amat gitu banget, jadi biasa aja. Biasa aja, rapi ya, Iya, sopan. yang rapi. Karena dia kan apa, ibadah dibuka ya, apa dibuka, maksudnya di lingkungan terbuka ya. Jadi om misalnya di gereja kan beda lagi ya. Maksudnya ada proses gitu kan, jadi MC atau jadi apa. Om misalnya di luar dari itu sih, bahkan rapi aja Kak. Oh, menurut Kak Leni Anita, kira-kira nih kalau kakak jadi MC kebaktian Padang, pakaian apa nih yang kakak pakai nih? Karena ini kalau jadi MC nih, saya dulu ya, pertama sekali yang saya buka apa lemari, pakaian apa yang cocok saya pakai nih? Perempuan nih, coba saya tanya Kak Leni. Mungkin ke pakai celana bahan sama baju kemeja. Iya, saya setuju sama Kak Leni, pakai celana ya, celana bahan. Kenapa? Karena itu kan di kebayang ya, Kebun Raya Bogor itu nggak ada tempat duduk yang nanti kita bisa duduk santai nyender gitu ya, apalagi perempuan nanti MC-nya. Jadi pakailah yang sopan gitu. Kalau celana ini kan kita mau ada angin warawiri juga rok kita nggak ngangkat ya gitu. Jadi tetap sopan. Jadi itu kita antisipasi. Lalu pakai pakai kemeja dan make sure itu kancingnya, karena kemeja ini kan kancingnya suka unpredict ya. Kadang kadang bagaimana kita tunduk atau bagaimana. Terus pria juga demikian ya teman-teman ya. Kalau dia yang kaos, teman-teman saya nggak tahu kalian diperbolehkan nggak pakai kaos oblong di sininya. Kalau mau lebih lebih sopan pakai polo t-shirt yang ada kerah, ya. Pakai yang itu kan lebih sopannya, terus dimasukin dikit biar lebih stylish. Atau kalau memang harus oblong banget gitu ya, disiasatinya pakai apa? Sekarang ada model jas yang semi jas ya, yang kayak MC-MC di TV-TV itu. Nah, kalian boleh pakai jas itu tuh. Simple banget kan dia. Bukan yang jas buat nikahan ya, tapi buat jas MC gitu. MC jas gaul namanya ya. Nah, kalian siasati kalau memang adanya kaos oblong gitu. Terus tutup pakai jas. Itu oke lah. Terus pakai sepatunya apa? Kira-kira kalau di Kebun Raya Bogor pakai sepatu pantofel kah? Enggak ya, udah kebayang ya pakai sepatu apa gitu. Memang kalau kita jadi MC, memang fisik duluan yang dipikirin. Padahal tadi adalah persiapan persiapan rohani harusnya ya. Tapi namanya manusia pasti langsung cek, saya nggak punya ini gitu. Mampu menjalin keakraban. Kita sama-sama nggak kenal nih sekarang acara ya. Apalagi kalau jadi MC virtual, semuanya off cam gitu ya. Kayak saya nih, ada yang ini hanya beberapa yang on cam. Tapi harus mampu menjalin keakraban. Apalagi kalau kita mampu menyebutkan nama, itu nilai plus banget ya. Mampu mempengaruhi hadirin secara positif. Ini tadi teman-teman. Energi positif itu kita bisa salurkan. Kalau saya bawaannya marah-marah, maka kalian akan menerima yang marah-marah juga. Tapi kalau kita bisa menyalurkan hal-hal yang positif, bahagia, ceria, orang yang menerima itu juga enak, kita sefrekuensi. Kayak kalau dosen ngajar aja, dosennya datang-datang gini, buka ininya, ini, gitu. Kita juga menerimanya nggak enak ya. Tapi kalau yang, oke bro, sis, gini-gini dia santai, kita lebih santai menerima pelajaran. Dapat membuat humor tanpa bersikap sombong dan menyinggung ini ya. Kadang-kadang suka kita lepas. Memang sih acara itu adalah seusia kita. Tapi kita lupa, kita ada undangan alumni yang udah punya anak, udah yang anaknya mau nikah, udah yang beruban, udah yang nggak punya rambut juga ada gitu loh. Tapi bercanda kita itu kita nggak lihat-lihat gitu. Jadi sesuaikan juga ya teman-teman. Jangan menyombongkan diri. Saya udah sering nih jadi MC, bisa lah gini-gini, atau memperlihatkan kebolehan kita lewat kata-kata kita ya. Yang berikutnya, sama jangan menyinggung perasaan orang lain. Usahakan atau hindari memberikan contoh yang kita tahu ada orang yang mengalami itu. Misalnya kamu sih datang kuliahnya, ya udah telat nih kita acaranya, makanya jangan dibiasakan terlambat, segala macam itu kita sampaikan. Nah, itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Padahal kita nggak kenal gitu ya tanpa sadar. Jadi harapannya netral. Orang netral itu nggak akan menyinggung perasaan orang lain. Mengerti tujuan dan sifat acara sesuai dengan kategori jenis acara yang dipimpinnya. Nah ini teman-teman, memahami tujuan dan acaranya teman-teman. Jadi kalau dibilang, Kak Leni
bulan depan jadi MC ini ya Kak, pembinaan ya Kak. Nah, pembinaan apa itu pembinaan Bang? Ini loh Kak, acara rutin pengurus nih, pembinaan pengurus. Kakak jadi MC sekaligus moderator contohnya. Kalian ini harus cari referensi, harus ikut. Tapi saya belum pernah Bang ikut pembinaan. Boleh nggak saya pinjam rekamannya, saya lihat, nonton bareng nih Bang, supaya saya lihat tahu referensi. Oh, acaranya seperti ini ya, gitu ya. Oh, konsepnya kayak gini. Oke Bang, tujuan dari acaranya apa gitu. Supaya pesertanya itu Kak fokus atau apa tema kita kali ini gitu. Cari tahu. Jadi harus belajar. Jadi MC itu paling banyak belajar Bang. Bila perlu Kak Leni hafalin tuh. Oh, visi misi PO ini ya. Caranya ini, ketuanya ini, pengurusnya ini. Cari tahu. In case itu dibutuhkan ketika Kakak memimpin acara. Oke. Tadi sudah sampai di poin ini, ada yang mau ditambahkan abang kakak? Boleh loh, ini kan hanya secara general. Mungkin ada hal-hal yang kalian rasa kak ini perlu gitu. Boleh loh teman-teman. Monggo silakan. Itu Ada paling yang Kak mau dari ditambahkan? aku, Boleh bang. Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Ini kan yang aku lihat gambarannya Kakak kasih kan mungkin lebih ke MC offline ya Kak ya. Nah, kalau untuk tantangannya di MC online ini menurut Kakak bagaimana Kak? Oke, pertanyaan bagus nih MC online. Ada yang udah pernah jadi MC online? Udah sering dong. Saya. Tantangannya Uh, sama. Kak Jessica, silakan kak. Kalau rekaman itu MC online juga kan ya? Kenapa bang? Kak? Kalau rekaman kan kan ada ibadah online. Nah, aku waktu itu rekamannya tuh MC online, MC, jadi direkam gitu MC-nya. Itu online bukan? MC online. Aku bertanya balik nih sama kakak. How do you feel ketika kakak ngerekam dan itu diputar di acara? Ada engagement nggak sama audiens kakak? Maksudnya gimana? Ada interaksi nggak kak? Misalnya nih kayak gini. "Eh, Selamat malam abang kakak. Kak Jessica apa kabar? Gitu. Itu ada interaksi. Terus Kak Jessica coba jawab saya deh. Baik gitu. Oke, ini sekarang kita muter rekaman. Baik, selamat malam abang kakak. Kita bertemu lagi di Badaruddin Unsada hari Senin 11 Oktober 2021. Tema kita hari ini menjadi MC yang baik. Baiklah, sebelum memulai acara ini, mari kita nyanyikan satu pujian bersyukurlah. Apa bedanya bang kakak? Ketika kakak merekam sama ketika tidak merekam? Bedanya kalau MC online itu dia bisa ada interaksinya, kalau yang rekaman itu nggak ada. Gitu. Iya. Tantangan yang dihadapi ketika pandemik ini adalah engagement, interaksi teman-teman. Mulai dari level terbawah sampai yang usia tertinggi, semua pertanyaannya adalah bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain, dan itu challenge buat kita. Memang ini saatnya kita ke teknologi, tapi bagaimana caranya dengan teknologi ini kita tetap ada hubungan nih dengan, kayak tadi kan saya dengan Bang Stephen Blanco ya. Sebenarnya Bang Stephen sebenarnya bisa aja kalau mau ngadain training. Oke, Abang Kakak, ini link YouTube-nya ya, pelajari ya menjadi MC yang baik. Bisa nggak Bang Stephen? Bisa Kak? Bisa banget, tapi itu tadi ya, engagement-nya nggak ada Bang Kakak. Oh, Nah, oke Kak Kristina Papahan mau kuliah, selamat kuliah Kak. Apa sih tantangannya, yaitu gimana? Ini kan, tapi ini bisa juga nih kita pakai untuk MC online. Satu, kepekaan rohani, mau dia MC daring, mau luring ya. Ini harus ada kepekaan rohani, harus kita jaga kesiapan rohani kita. Bersih, rapi, berpakaian sesuai dengan acara. Gitu ya, kayak saya menyesuaikan. Karena kita wajib on cam teman-teman. Nah teman-teman yang off cam ngikutin kayak gini, saya nggak bisa lihat pakaiannya teman-teman gimana. Ada yang pakai kaos kutangka, ada yang pakai baju Kensika, ya kan? Kebayang kan kalau kita jadi MC terus kita pakai sarung, pakai daster gitu ya, kayak mau tidur, tapi kita off cam, nggak ada yang tahu juga, nggak salah. Tapi karena ini online, kita wajib on cam. Kalau saya nih jadi ketua, jadi Bang Stefan, saya akan wajibkan semua pengurus saya, orang yang saya pimpin untuk on cam setiap ada pembinaan mau apapun itu bang, itu saya. Yang nggak suka berarti dia nggak support sama kebijakan kita, itu aja. Gitu. Itu hal yang positif sebenarnya, gitu ya.
mampu menjalin keakraban. Menurut kalian dari tadi saya kira-kira berusaha menjaga kita ada interaksi, mencoba menyapa nama teman-teman, itu dalam rangka menjalin keakraban walaupun kita hanya bertemu secara virtual. Jadi apakah poin 1 sampai 6 ini bisa diterapkan di online? Bisa. Yang sering kita lupakan tadi itu, kalau teman-teman mau rekam, kasih jeda gini. Ngerekam gini. Jadi jangan semuanya, karena saya juga pernah ngerekam. Dan bukan acara biasa, acara musik festival. Kebayang ya, Abang Kakak. Acara musik festival loh, dan kami ngerekam sendiri. Oke, misalnya kayak gini. Hello everyone, good morning. Kasih jeda. Biarkan si audiensnya nyap. Hello, good morning Miss Lenny, gitu. How are you today? I'm very proud to meet you. And today, gitu. And we are going to hear our, misalnya Bang Seven ya, mau giving speech ya, gitu. Please welcome our leader Bang Stefan Blanco. Nah, kasih jeda, jangan diterusin. Itu kalau mau rekaman, itu saran saya Kak Jessica. Atau teman-teman PO yang lainnya, aku pernah lihat sih kalian ibadah udah direkam semuanya. Tapi ngerekamnya gitu dari awal sampai akhir gitu loh. Aku sampai, kok kayak gini sih gitu. Cuman kurang ada kapasitas untuk memberikan intervensi. Tapi kayak gitu. Kalian bisa kok, ada alatnya kok, itu nggak mahal. Kalian rekam di laptop, cut, baru nyalain lagi. Cuman harus punya operator yang ini ya, operator canggih, orang yang paham kapan si audiensnya nyaut, continue lagi gitu. Jadi lihat SDM-nya juga Bang Kakak. Sampai sini bisa dimengerti kah? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Ini udah jam 8 loh. Masih banyak loh ini. Nggak apa-apa Kak, habisin aja Kak. Aku next dulu ya. Aku buru-buru deh ini. Ini sorry ya teman-teman, laptopku tuh touchscreen, jadi sekali sentuh itu dia sangat sensitif sekali nih. Ini tadi sudah. Lalu sebagai seorang yang MC yang baik ya, kita harus mengadakan check out. Jangan merasa udah oke banget. Ada nggak sih yang pernah ngerasa kayak gitu di Peon Sada? Enggak lah ya. Saya nggak perlu tryout lah kak, saya langsung aja. Enggak lah teman-teman. Kalaupun si pembuat acara tidak memberikan kesempatan kita untuk tryout, caranya gimana? Berdiri di depan kaca, pakai rundown-nya teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Saya dengan Leni. Siang hari ini saya akan memandu teman-teman semuanya dalam acara Lihat Teman-teman. Atau rekam diri kita. Saya sampai hari ini masih melakukan itu. Apa yang saya dapat di PO sampai hari ini. Dan ke tim saya, di tempat kerja saya, selalu ada simulasi. Mau sampai malam pun saya ada simulasi. Saya rekam simulasinya. Teman-teman, kalau masih bingung, ini ya, aku share link itunya. Itu teman-teman, jadi nggak main-main walaupun MC cuman apa gitu, enggak. Jadi harus latihan, ajak pemusik semuanya yang bertugas di hari itu, ajak latihan ya. Pastikan bahwa semua petugas harus sudah datang paling lambat, kalau saya 30 menit atau 1 jam. Cek sound segala macam ya, apalagi MC perlu menguasai panggung. Kalau saya jalan ke kanan nabrak apa, jalan ke kiri nabrak apa, ke depan berapa langkah supaya saya nggak jatuh dari podium, ke belakang kena drum. Itu perlu teman-teman ya. Lalu persilahkan hadirin untuk menempati tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Ini hal umum sebenarnya ya. Silakan Bang Stephen untuk, tapi kalau online enggak ya. Paling yang bisa kita encourage adalah memberitahukan rules. Silakan abang kakak dinyalakan kameranya dan di mute ya, supaya nggak feedback atau echo suaranya. Jika abang kakak ada pertanyaan, boleh raise hand dulu, baru nanti narasumber kita akan menjawab. Gitu. Itu paling yang bisa kita lakukan ketika virtual. Karena kalau kita bilang, persilakan hadirin untuk menempati tempat duduk, ini di layar semuanya gitu. Mulailah dengan acara yang penuh semangat dan sukacita, tapi nggak teriak-teriak juga. Mulai dari orang semangat itu kelihatan dari tatapan mata, mimik wajah, intonasi, gitu ya. Ini aku bilang aku udah semangat, gini, contohnya gini. Selamat malam, abang kakak. Semangat ya, kita semangat ya. Percaya nggak kalian aku lagi semangat? Enggak. Oh banget kalian ini, apaan suaranya begitu? Gitu ya abang kakak.
perkenalkan pembicara kayak tadi MC kita ya, pembicara kita hari ini gitu. Tapi satu nih yang harus saya koreksi dari kalian, pembicara kita yang luar biasa. Agak lebay nggak sih menurut saya? Gitu. Terus sama di player Bang Stephen. Tadi kan playernya aku udah repost sih di ininya aku. Saya baru repost tadi malam dengan pembicara yang luar biasa. Nah ini Carmila Simatupang gitu. Jangan terlalu melebihkan gitu. Tetap ini aja biasa aja gitu ya. Boleh disebutkan gitu-gitu ya Kak Leni atau apa gitu. Jangan merendahkan atau misalnya, iya dia ini dulu pembina tapi udah dipecat gitu. Itu namanya nggak sopan. Gitu Bang. Lalu boleh kita di draft kita itu acara kita hari ini ini tujuannya ini disponsori oleh ini gitu ya. Sampaikan pengumuman secara singkat, tidak usah kita kadang kan biar kelihatan wah ngomongnya ditambah-tambahin apalah malah meluber nggak jelas gitu. Lalu berikan penghargaan kepada yang mempunyai tempat. Nah ini terima kasih kepada Bapak Rian Mileno yang sudah memfasilitasi tempat kita hari ini atau yang sudah memberikan Zoom-nya hari ini, malam hari ini. Harus saya thank you teman-teman. Itulah kita namanya menghargai orang lain ya. Perhatikan kewajaran mengenai acara berjalan, cara berjalan. Ingat, kita di depan diperhatikan orang. Kamu jalan selangkah, semuanya ngelihat kamu loh. Berdiri. Jangan berdiri begini, harus tegak abang kakak. Ini sayangnya lagi virtual aja nih, kalau enggak saya contohin. Berdiri, posturnya itu nggak boleh bungkuk ya. Tekanan suara. Belajar solmisasi teman-teman, kayak kita belajar nyanyi. Artikulasi suaranya harus jelas. Kalau mau bilang malam, malam, bukan malam. Apa kabar? Bukan. Tapi apa kabar? Itu MC. Kalau teman-teman ikut trainingnya MC yang di YouTube atau sekolah MC, itu diajari artikulasi. Kemudian pandangan mata. Kalau virtual, kira-kira pandangan mata kemana? Ke bawah atau ke atas? Teman-teman lihat nggak kamera? Ini ya, saya lagi ngelihat ke bawah. Apa yang teman-teman lihat? Apakah mata saya terlihat ke semua orang? Barusan aku lihat ke bawah, enggak. Tapi sekarang aku melihat posisi di atas kamera laptopnya saya. Teman-teman merasa saya liatin bukan? Nah itu. Sama ketika kita tatap muka. Lihatlah orang, kalau nggak lihat matanya, kalau ragu ya lihat keningnya lah gitu. Jangan lihat jendela, saking groginya. Gitu. Lihat audiensnya teman-teman ya. Lalu pemakaian bahasa yang baik ya. Tadi saya notice nih, kadang saya suka keceplosan bicaranya. Karena di tempat kerja kan memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi itu susah ininya. Kalau kadang kebawa gitu. Coba kebayang nggak kalau saya nge-MC di RT RW terus bahasa Inggrisnya kebawa. Ibu-ibunya nggak ngerti. Atau di Peonsada saya keluarin jok-jokan yang bahasa Batak. Belum tentu semuanya ngerti. Jadi pemakaian bahasa yang baik. EYD lah ya, ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan KBDI. Mobilitas antara petugas MC, song leader, pemusik, dan lain-lain. Nah ini pentingnya latihan. Kalau kalian harus sepakat, siapa yang ngasih kode ke pemusik? Suka lihat nggak yang MC-nya bilang angka 1, song leader-nya bilang angka 3, ngasih tunjuk 3. Pernah lihat? Karena nggak koordinasi siapa yang sebenarnya yang menentukan lagu ini berhenti atau diulang 2 kali atau ulang ref terakhirnya aja atau 1 kalimat terakhir. Bingung pemusiknya, kasihan, katanya suka-suka kalian lah gitu. Jadi ini ya supaya nggak simpang siur, kalian harus pastikan di awal. Oke, MC yang nentuin ya karena dia sambil berkata-kata. Kami si singer ini hanya ngikutin kamu ya gitu. Oke, gitu ya Bang Kakak ya. Nah, song leader ini gini. Kalau teman-teman ini lihat lagunya ya, kalau song leader itu misalnya mau lagu apa, dia bisa sih ngomong sedikit nih. Perlu diadakan check out, makanya check out sama MC, song leader, pemusik, dan lain-lain. Susun lagu-lagunya mulai dari awal sampai akhir, jangan random. Jangan lagu nomor 2 ada di halaman belakang, kasihan. Hafal syair dan nomor lagu sesuai dengan lembaran lagu yang dipakai, jadi enak. Jangan ngeliatin kalau kita pakai screen ya di Peonsada. Sekarang mah enak virtual, dipasangin sama operatornya. Gitu, tapi usahakan hafal supaya mata kita tetap ke audiens. Ulangi lagu-lagu yang bersangat beberapa kali, tapi juga nggak terlalu lama, ya.
Jadi song leader kalian kita bisa pretend diri kita kalau kita sebagai singer ya, abang kakak. Hindari menyuruh hadirin untuk memilih lagu. Oke, abang kakak mau nyanyi lagu apa? Ayo, siapa? Nah, gitu jangan. Beri ulasan, misalnya lagu ini sebelum memulai lagu. Misalnya lagu ini ya, misalnya penciptanya siapa, sebuah tentang misalnya siapa, nanti nyambung ke lagunya judulnya, gitu aja. Simpel aja, nggak usah panjang-panjang ya, abang kakak. Kemudian, udah sih, hendaknya penjelasan ini ada hubungannya dengan acara yang berlangsung. Kalau nggak ada ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Langsung nyanyi aja gitu. Ya, ini tadi udah ya, kenapa move back lagi ya? Oke, sama sikap fisiknya berdiri, duduk, atau sambil bertepuk tangan. Karena ada beberapa singer itu yang nanti dia momennya duduk ya, tapi sambil nyanyi gitu. Jadi perhatikan sifat lagunya bagaimana, temponya bagaimana, ya bentuk acaranya, lalu audiens yang hadirnya bagaimana. Penting untuk pemimpin biduan, abang kakak. Kuasailah tanda birama tiap-tiap lagu yang dinyanyikan, serta tarikan, serta berikan gerakan palu yang sesuai. Kalau kita pakai, nih, saya pernah nggak Peonsada ngadain tapi ada choirnya yang nyanyi? Natal pernah kali Kak. Pernah. Nah, itu yang begini-begini asal-asalan atau memang sesuai dengan tempo? Sesuai tempo. Sesuai tempo. Misalnya 3/4 atau 4/4 gitu ya. Kalau orang yang choir, dia pasti akan sesuai 3/4 atau apa, atau yang suka ikut drum band, marching band itu eh, itunya kan harus harus tahu ya gitu teman-teman. Jadi boleh googling-googling nih kalau teman-teman jadi song leader atau singer atau pemimpin biduan di suatu acara gitu. Nah, persiapan tenis bisa ya dibaca ya, pilih tempat yang baik, tempat yang sesuai dengan acara ya. Boleh berdiskusi, di mana acaranya, boleh kita kasih saran, nggak apa-apa sebagai seorang MC. Penerangan harus baik, lalu ada podium atau enggak, perlengkapan yang diperlukan. Sound system perlu sekali ya, abang kakak ya, untuk kualitas suara. Lalu bahan materi atau buku yang diperlukan harus gimana, alat musiknya gimana ya. Kemudian hal-hal yang mengganggu tuh ya. Kita biasanya announce di awal. Silakan membuat mode teleponnya misalnya silent atau apa gitu ya. Buat anak-anak nggak apa-apa sih ikutan, tapi tetap dijaga supaya kondusif. Nah, posisi MC, song leader, pembicara dan lain-lain ini teman-teman ketika latihan make sure saya pas nggak di sini. Kalau saya di sini saya nggak nabrak kamu kan. Kalau di saya ngebayanginnya di auditorium kita sofa luas ya, nggak akan nabrak kecuali kesenggol kabel atau yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri jatuh ke bawah gitu, tapi so far luas. Nah kalau virtual gimana? Ini no problem, gak ada masalah karena semuanya dari rumah masing-masing abang kakak. Ini sudah, aku rasa ini teman-teman udah bisa lah ya, paham banget ya, simple banget. Kemudian, nah kenapa dia balik lagi ya? Oke, ini yang perlu gaya bahasa. Ini teman-teman di Unsada kan dari berbagai macam latar belakangnya. Ada variasi beku. Kalau beku itu ya udah. Kalau beku itu nggak boleh dirubah. Misalnya upacara bendera ya. Udah. Kepada pembina upacara. Hormat gerak. Itu akan begitu. Nggak ada nih. Kepada sang pembina upacara. Nggak ada. Kepada yang dimuliakan ya kalau raja ada variasi intim ya berarti dia lebih intim. Variasi kedaerahan biasanya kalau kita acara misalnya saya orang Batak ya, ada yang orang Batak di sini. Misalnya MC-nya bilang gini, Narodo Hamisian misalnya kayak gitu itu kan ini ya orang-orang Batak ya gitu karena acaranya orang Batak. Lalu variasi pribadi. Setiap orang itu punya gaya bahasanya sendiri, gaya komunikasinya. Kalau teman-teman kenal, apa yang teman-teman tangkap ketika saya ngomong? Keunikannya kali ini kalau ngomong apa? Ada yang udah kenal dekat nggak sama saya? Selain Bang Ciko.
Nah, itu biasanya orang-orang kata-kata yang suka diucapkan sering muncul gitu ya. Kalau kalian ini ngomong pasti ada kata-kata ini deh, gitu. Variasi baku. Jadi kata-kata yang digunakan itu formal ya. Untuk acara-acara wisuda itu udah baku dia bahasanya gitu. Nanti ke teman-teman baca di materi yang saya share ya. Itu materi BKK. Lalu kosakata yang kita gunakan teman-teman. Banyak-banyaknya googling, membaca. Visi misi PO dibaca. Misalnya tujuan tadi, baca itu satu perikop. Jadi nggak hanya pembicara yang menguasai itu, supaya apa? Kata-kata kita nyambung semuanya. Gaya bahasanya, gaya bahasa itu kan banyak ya teman-teman. Ada yang personifikasi, ada yang melebih-lebihkan ya. Meta apa lagi? Banyak gaya bahasanya. Aspek penalaran logika. Teman-teman sesuaikanlah. Siapa yang kita ajak ngomong ini? Audiens kita siapa? Umur berapa? Kalau saya lagi beracara di acara TK, nggak mungkin saya ngomongnya kayak gini. Oke, children, good morning. How are you today? Yeay, gitu. Tapi kalau sama teman-teman lebih dewasa, gitu ya. Atau kalau acara santai, teman-teman lagi acara apa sih yang santai di PO, Bang? Tapi ada MC-nya. Belajar bersama. Oh, saya belajar bersama, oke. Atau lagi ada fun time atau acara welcoming mahasiswa baru, itu kan audiensnya gitu ya, masih muda-muda ya. Cari yang MC-nya juga masih muda, berenergi gitu. Aspek struktur dan tata bahasa. SPOK itu sudah minimal banget ya kalau kita belajar bahasa Indonesia. Kita suka ngomong itu, saya ingin pergi ke pasar. Saya ke pasar ingin pergi. Saking kita groginya gitu. Jadi perhatikan struktur bahasanya. Makanya kalau MC itu ditulis aja kalau belum hafal gitu ya. Nah, bentuk-bentuk susunan acara ini yang nanti akan kita coba ya teman-teman ya. Di PO Ensada yang sering banget kita lihat itu ada kebaktian kebangunan. Maaf ya kalau typo ya teman-teman. Kebaktian kebangunan rohani atau KKR, kebaktian rutin, acara pujian dan doa, seminar dan lokakarya, kebaktian ulang tahun. Lalu kebaktian penghiburan, acara doa semalam-malaman, acara wisuda atau trainingnya, kebaktian Padang, PI wisata, dan acara kebaktian Natal. Ini bentuk-bentuk susunan acara. Kalau di materinya teman-teman yang di halaman paling bawah, yang bagian kedua. Nah, teman-teman, ini masih ada waktu sedikit. Kalian boleh pilih satu dari acara ini, atau yang sudah pernah jadi MC salah satu ini, boleh langsung praktek di sini. Oke, dan tugasnya teman-teman, silahkan nanti membuat video MC. Tidak usah panjang-panjang. Ya, tidak usah panjang-panjang. Misalnya, saya mau MC ulang tahun aja, Kak. Tapi nggak boleh sama. Bang Yumiko, ini absensinya ada. Misalnya kayak Jessica pilih apa, nanti laporan sama Bang Yumiko. Misalnya acara ulang tahunnya gini, yang teman-teman rekam nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak kuat memori HP-nya gitu ya. Oke, selamat siang. Selamat datang di acara ulang tahun Bang Iron Rante balik. Ya, terima kasih Om dan Tante udah hadir di acara Ananda tersayang. Ada yang tahu nggak hari ini ulang tahun keberapa gitu? Baru ditulis rundown-nya. Terserah teman-teman mau bentuknya PPT, terus ada videonya, mau bentuk Word, ada gambar-gambar, sekreatifnya teman-teman. Lalu aku akan share link drive ke teman-teman. Nanti minggu depan kalau semuanya sudah submit, teman-teman akan diupload videonya di IG-nya PU Unsada ya. Mau ngeliat nih teman-teman, atau kalau teman-teman punya YouTube terserah deh ya, mau diupload di YouTube-nya teman-teman apa, supaya orang lain ngeliat, oh PU, karena kan kalian update di story-nya ini PU Unsada, mana hasilnya gitu dong, mana hasilnya gitu lah MC-MC-nya. Nah sekarang coba nih malam ini ada 3 orang aja, misalnya Kak Jessica mau coba apa nih, boleh dong, maksudnya nggak harus yang aduh kok nggak siap buru-buru amat gitu. Misalnya acara kebaktian Padang, acara wisuda, kepada para wisudawan kami persilahkan berdiri, misalnya kayak gitu. Tengah-tengahnya aja, Kak aku tengah-tengahnya aja ya pas ini pemindahan itu ya, nggak apa-apa gitu. Atau pas acara lempar topi kan ada MC-nya ngomong. Jadi boleh, kalian boleh pilih. Kali ini saya mau dong.
Oh, mau jadi apa, Bang? Ini acara kebaktian penghiburan. Boleh. Boleh Bang Ciko itu spesialisnya penghiburan kayaknya sih. Silakan. Kak, ini manggilnya Kak ya. Eh, Kalau aku ngambil dari video rekaman minggu lalu boleh nggak? Video rekaman mana? Buat yang baru dong. Aduh. Oke. Nah, abang kakak, ini susunan acaranya ada di materi yang di-share. Susunan acaranya harus sesuai itu. Ini aku tampilin dulu ya. Aku share. Aku stop share. Ini saya share yang supaya ini standarnya PO teman-teman. Ketika teman-teman nanti ditunjuk jadi MC, inilah yang harus teman-teman pakai konsep acaranya. Oke, ini cek bus, kelihatan kah? Kelihatan nggak? Oke, saya butuh 3 orang aja nih, kan 15 menit lagi. Mau volunteer atau ditunjuk? Tunjuk aja, Kak. Tunjuk, yakin. Kak Jessica mau yang mana, Kak? Apa ya? Nggak tahu sih, aku biasanya ibadah sekolah minggu pas kecil. Coba kalau kakak misalnya nih, udah pernah jadi MC ibadah belum, Kak, di Sada? Belum, kan baru mahasiswa baru. Oke, berarti acara ibadah rutin Sada. Praktek malam ini loh, Kak. Apa tadi? Ibadah rutin. Ibadah Jumat ya, Bang? Benar nggak sih? Ibadah rutin. Gimana ya? Bang, di bawahnya Bang Kak Jessica ada Bang Iron Rantai Balik, itu pujian dan doa. Siap ya, Bang? Nama Abang emang ini ya, Bang ya? Iron Rantai Balik. Iya Kak, iya betul Kak. Ih, keren banget namamu, Bang. Ini Abang asli dari mana, Bang? Dari ini Kak, Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja Kak. Ih, mantap. Siap. Abang ini ya, buat acara ini Abang ya, pujian dan doa ya. Oh, siap Kak, pelajari. Malam ini nih. Abang punya materinya nggak, Bang? Nggak ada sih Kak, nggak ada. Coba di-share Bang Blanco. Kebetulan baru langsung masuk tadi Kak. Iya. Oke, siap. Coba di-share Bang Blanco. Lalu satu lagi, nih ulang tahun nih. Peon Sada kan tiap tahun ulang tahun nih. Biar Bang Blanco nggak pusing nyari MC ulang tahun tahun depan. Biar nggak pembina lagi. Ada di kolom chat ya. Ini susunan acaranya ya Bang Kakak ya. Boleh ngikutin nih, silakan ngikutin nih karena ini standarnya PO nih. Nah, yang lain boleh pilih nih. Bang Yumiko juga harus buat ya, jangan senyum-senyum kok Bang. Bang Yumiko coba deh saya kasih challenge buat acara Natal Bang. Waduh, sekarang Kak. Buat di share di Ntar. live nanti. Oh ya, oke. Ini buat aja sekarang Bang. Katanya mau jadi MC Natal tahun ini, Kak. Siapa? Bang Yumiko. Nggak ada. Berarti Kak. Bang, saya tunjukin. Padahal Nggak ada, saya Kak. tebak-tebakan aja. Bang Blanco MC Natal. Boleh. Jadi nanti sistemnya gimana Kak dari kalian ini untuk videonya Kak? Yang sekarang. Iya.
Yang udah siap boleh langsung MC. Misalnya Kak Jessica kan ibadah rutinnya. Jadi langsung dipraktekin, Bang. Halo, selamat malam Abang Kakak. Terima kasih sudah hadir di ibadah rutin kita hari ini. Tema kita hari ini adalah misalnya menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Dari ayat sekian-sekian kalau ada ayatnya. Untuk memulai ibadah kita malam hari ini, saya ajak Abang dan Kakak menyanyikan lagu pujian apa? Ya, itulah. Silakan duduk Abang Kakak gitu ya. Enggak usah. Kalau mau nyanyi yang misalnya sedikit aja gitu. Baru setelah lagu pembuka apa di situ, ikuti susunannya gitu. Mana tadi MC-nya, Kak? Oh, ini ya. Ini kebaktian rutin nih, Kak. Ada inspiration, pujian dan doa, doa pembuka, nyanyian, kesaksian. Kalau nggak ada kesaksian juga nggak apa-apa. Bagian awal aja nggak apa-apa kan ya? Dikit-dikit lah, awal, tengah, akhir. Ya udah kalau nggak, kalau bisanya awal aja nggak apa-apa Kak, itu oke. 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 Pertama-tama, oh ya benar. Shalom, selamat malam semua kakak abang. Nah, hari ini kita ada acara kebaktian rutin. Nah, sebelum itu kita akan nyanyi dulu pujian dari ayat sekian. Nah, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Nyanyi. Terus, oke, kita sudah nyanyi nih. Sekarang kita akan berdoa untuk pembukaan. Kita semua lipat tangan ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian untuk menyemangatkan malam hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Kidung Jemaat ayat berapa? Nah, itu aja, Kak. Sulit kan Kak buat konsepnya? Sulit yang sulit sih. Berarti Bang Yuniko ini bidang persekutuan ya Bang Yuniko ya? Saya pemerhati Kak. Terus? Kaledis. Salah lagi saya. Karena yang ngomongin saya Bang Yuniko, saya pikir bidang persekutuan gini. Bang Seven Kaledis berarti konsep acara ini, susunan acara ini di-share ke semua pengurus atau siapapun yang akan jadi MC. Supaya standar minimal yang dipunya PO dipahami oleh teman-teman yang akan menjadi MC. Jadi ketika nanti teman-teman ditugaskan jadi MC, dia udah punya susunan acara nih, tinggal menyusun tadi Kak. Kan Kak Jessica enak banget tuh saya dengernya. Dia udah tahu, oh habis ini lagu ini, habis ini lagu ini. Jadi ada rundown-nya Bang, jadi nggak nanya lagi ke Abang. Itu mengurangi stres kerjaan ya sebenarnya ya. Daripada nanti Kak Ledis di chat-chat, Kak Ledis bantuin dong buat ini gitu ya. Oke Kak, ini rundown-nya ya, coba buat dulu sesuai ini, nanti kita check out bersama-sama. Kak, boleh nggak kesaksiannya nanti aja habis firman Tuhan, boleh nggak? Kalau kita mau habis firman Tuhan. Boleh, Kak. Sebenarnya boleh aja ya, tapi lihat lagi kesaksiannya isinya apa. Kalau kesaksiannya itu dalam rangka openingnya si firman Tuhan, baiknya sebelum firman Tuhan. Boleh nggak persembahannya di awal? Boleh. Biasanya peon sadap di awal ya, supaya jemaatnya yang mau kuliah-kuliah ngasih persembahan dulu. Di akhir kayak ini, Kak. Ini kan standarnya kita ya, standarnya PO. Kalau mau dikasih renov-renov dikit nggak masalah, tapi tidak mengurangi nilai-nilai yang akan mempengaruhi ya. Oh, kayak gini sih. Karena kalau orang-orang lama ikut ibadah PO terus ada yang berubah, dia langsung tahu kenapa ininya duluan, kenapa ininya belakangan gitu.
Itu ya Bang Kakak. Jadi ini di-share aja Bang nanti ke teman-teman. Terus, nah nanti Bang Iron boleh nggak Bang dibantu nyanyi nanti Bang? Biar berasa mensinya. Nah, pokok doanya nanti doakan aja ini training kita hari ini sudah berjalan lancar, mengucap syukur buat tim pemerhati dan yang sudah melakukan mengkoordinir acara ini lebih ke situ sih ya. Sekalian kita berdoa kan? Ada MC-nya ini. Bisa Bang Iron? Oh ya, sebelumnya terima kasih Kak. Maksudnya di sini gimana ya Kak? Ini langsung saya langsung buka terus masuk di dalam nyanyian terus Nyanyi doa beneran, nyanyi beneran, berdoa beneran. ya berdoa ya betul Kak. Maksudnya saya arahkan ke situ ya untuk sampai doa penutup gitu ya Kak. Nggak usah sampai doa penutup, nanti doa penutupnya kan ditutup sama Bang yang punya acara nih. Oh Siapa? ya, iya. Tapi Aja, Kak. ini sampai di doa aja Kak ya. Ya, ucapan syukur. Hari ini kita udah mengadakan training ini buat tim yang udah mengkoordinir, buat narasumber, buat peserta yang hadir gitu Bang. Jadi kayak beneran aja gitu. Sekalian kita jam Oke, doa. ya. Oh iya. Tunggu Kak, saya ini dulu cariin lagu. Siap. Apa ya? Coba kasih referensi lagu Abang Kakak biar Bang Ironnya terbantu. Bapak terima kasih ya. Tunaikan syukurku. Itu kan yang paling kalau dadakan jadi MC ya cari lagu yang gampang. Ya sih Kak, kadang ada ini juga Kak. Tadi baru kepikiran kalau nggak salah bertemu dalam kasihnya Kak ya. Bisa. Saya betul. Mantap Bang. Gimana? Ini harus sesuai dengan ini ya Kak ya, susunan yang di sini atau gimana Kak? Usahakan sama Bang, tapi kalau nggak ada, ini kan di sini ada ini ya Bang. Pertama kan lagu ya Bang ya, lagu pujian, doa pembuka. Oh iya. Dan doa penyembahan itu Abang bisa ambil dari Mazmur nih Bang. Bacakan aja Mazmur Bang, Mazmur contohnya. Mungkin Bang Ciko bisa bantu ayat-ayatnya supaya lebih cepat Bang Ciko. Misalnya Mazmur, pas yang ini ya Bang ya, Mazmur dan doa penyembahan diambil dari Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu ada doa pengakuan dosa contohnya. By the way, Abang sudah pernah ikut pujian dan doanya Peunsada? Gimana? Kayaknya sih belum pernah Kak. Tapi kalau nggak salah perdo ibadah udah ini sih. Soalnya akhir-akhir ini saya sering menghilang sih Kak di Peunsada. Ya, jangan menghilang lah. Ada sesuatu hal dan kadang juga ada timbul rasa kemalasan gitu Kak. Jadi ya gitulah, kadang-kadang juga manusia gitulah Kak. Iya. Tapi setidaknya ada usaha untuk mau bergabung lagi gitu. Iya, mantap itu Bang Stephen. Ini coba dilihat, jangan hilang-hilangan. Datang satu, hilang dua, ya kan? Betul Kak. Iya. Nggak apa-apa Bang, kalau belum pernah kita coba dulu. Namanya latihan ya Bang Stephen ya. Udah bisa dimulai ya Kak ya? Oh bisa, sudah siap Bang? Boleh, tunggu. Mantap, siap lah. Aku unmute dulu lah. Ya, oke. Ya kita mulai. Shalom dan selamat malam Abang dan Kakak. Shalom. Ya, terima kasih untuk kehadirannya di dalam acara kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memasuki acara kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh masing-masing di rumah kita. Mari kita saat teduh. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sebelum kita masuki acara kita angkat satu pujian, bertemu
bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita bernyanyi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke. Ya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang di depan hadirat-Mu, datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini ya Tuhan, dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam berbagai kegiatan kami sepanjang hari lamanya ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami di dalam ruang Zoom ini untuk belajar mempelajari MC dan song leader ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan acara kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara kami pada malam hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya mengajak teman-teman untuk sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 9 ayat 12. Ya, Mazmur 9 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita sama-sama merenungkan dosa-dosa kita serta perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti sesama kita, terlebih menyakiti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Engkau sungguh baik ya Bapa, Engkau sangat perhatian bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat mengaku dan mengakui segala perbuatan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat betul-betul berdosa ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus berbuat baik dan meninggalkan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang datang kepadamu. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian atau refleksi pribadi tentang jawaban doa. Ya, Kak, ini kan semacam cuman ini ya, training atau ini mungkin kita lanjutin aja Kak ya. Ya, oke. Karena ini masih simulasi, kita skip aja dulu. Setidaknya kita kita mengikuti rundown acaranya. Oke, terima kasih Kak. Kita akan membaca firman Tuhan. Nah, oh iya Kak, satu pertanyaan lagi. Ini dengan agenda yang pada malam hari ini. Kan ini apa ya Kak ya? Maksud saya gini. Ini kan kita kan cuma simulasi Kak, dan terus ini harus ada persiapan gitu. Nah, maksud saya di sini mungkin kita akan melanjutkan bagaimana dan terus nanti kita fokus sampai mungkin yang benarannya gitu ya Kak, karena ini masih simulasi. Ya, itu maksud saya Kak, supaya nggak ngambil waktu dan
dan ini juga supaya kita juga lebih cepat lagi Kak. Ya, mungkin kita skip aja dulu itu. Mungkin saya bacain aja pokok-pokok doanya ya, dan terus kita nanti lanjut doa penutup sesuai rundown acara pada yang saya bawakan pada malam hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita masuk di dalam pokok doa kita pada malam hari ini, ada beberapa pokok doa yang kita akan bawakan. Pokok doa yang pertama itu adalah kebutuhan pelayanan yang kebutuhan pelayanan di dalam pelayanan kita di PO Unsada. Berdoa untuk semua orang yang melaksanakan pelayanan, berdoa untuk Pak Pendeta tuh yang membawakan firman, teman-teman yang melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pemimpin dunia, dan kita juga mendoakan dari beberapa semua pokok doa yang kita doa-doa pribadi kita akan mendoakan secara bersama-sama. Ya, kita terima kasih Abang dan Kakak, kita sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kesediaan kita di dalam acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya sih ada lagu sih biasanya di doa penutup ini, tapi ya gimana ya, langsung aja kita satu dalam doa aja ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami lagi mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah melaksanakan acara kami pada malam hari ini, yaitu pelatihan MC dan song leader ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara kami pada malam hari ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Abang dan Kakak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk Kak Leni yang membawakan acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita kembali atau lift dari ruang Zoom ini, kasih olah-olah aja ya. Kita akan foto atau ya mungkin semacam itulah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan salam sehat. Keren loh dia. Mantap, pengen dulu buat si Bang. Siapa namanya? Susah namanya Bang ini ya. Keren loh Bang ini loh. Bang Stephen, ini kalau lepas, kalau menghilang lagi, kesalahan ada di Abang nih. Coba ada nggak yang mau ngasih komentar sama Bang Iron? Silakan loh. Tenang aja sih Kak, akhirnya setelah 2 tahun kita ketemu lagi ya Bang Iron. Oh iya betul. betul. Gimana? Mungkin di sini sih apa ya, masih mungkin dari saya mungkin di sini masih banyak kekurangan ya di dalam pengambilan tata bahasa dan cara penyampaian saya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kata Kak Leni tadi Kak, kita bisa karena terbiasa, Allah bisa karena terbiasa, dan itulah pentingnya untuk kesempatan dan penguasaan panggung yang kita harus lakukan untuk mendapatkan pengalaman itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu tambahan saya sih sedikit. Iya. Gimana Bang Yumiko? Coba kasih komentar deh. Saya mau dengar komentarnya Bang Yumiko. Ya, halo. Tanggapan saya buat Bang Iron. Kamu sih, saya juga udah 2 tahun ya Bang. Terakhir jadi panitia Natal kita ketemu. Lama banget. Nah, buat Bang Iron tadi udah keren sebenarnya, keren banget tadi pembawaannya, ekspresinya bagus, intonasi bagus. Terus tapi kalau dari saya masih banyak nya aja. Nah, mungkin karena kan banget sih kalau misalkan itu dipersiapin terstruktur, pasti keren banget sih Kak. Perfect.
Kalau yang untuk dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan, ini sih bagus banget sih menurut aku teman-teman. Ngikuti rundown. Ini enaknya kalau sudah dikasih rundown ya, kita tinggal masuk-masukin. Lagu pembuka apa, Mazmur penyembahannya apa, pengakuan dosanya apa, lagu pengakuan dosanya apa. Kalau misalnya nanti Bang Airan beneran mau pakai ini, mau rekaman nanti, boleh lagu penyembahannya digabung sama lagu pengakuan dosa. Rajin-rajin ikut jam doanya PO Unsada tuh Bang. Akan ada muncul MC-MC yang luar biasa ya. Nah itu baru MC luar biasa, bukan saya pembicara luar biasa. Dia akan kasih tahu kita. Kenapa ya teman-teman? Coba ya. Bang Stefan, jam doanya PO Unsada hari apa? Ujian apa jam doanya? Rencananya sih kayak minggu depan udah mulai ada sih Kak jam doa. Ya, Oh belum mulai nih. baru mulai di bulan ini Kak soalnya. Hari apa Bang? Sebentar aku cek schedule dulu Kak. Kamis Bang. Boleh nggak yang ikut Kamis ya. Kamis bukan ya? Kita punya kalender online, kita cek dulu. hari apa Bang? Jam doa hari Kamis tanggal 21. 21 berarti minggu depan ya. Siapa MC-nya Bang? MC-nya tanggal 21, enggak tanggal 21. MC-nya itu ada dia. Ada Kak Ariela. Kak Ariela udah pernah ikut televisi ya? Sudah Kak. Oh ya, aman berarti. Berarti nanti format MC-nya yang ini Bang, ujian dan doa. Ada pembacaan Mazmur, ada doa penyembahan, dan pengakuan dosa. Kenapa harus ada penyembahan pengakuan dosa? Itu ada dijelaskan di format 3P itu ya Bang ya? Itu harus itu, urutannya harus itu. Kalau tadi kan kita karena dadakan, Mazmurnya dibaca satu ayat. Nggak masalah Bang, kita baca Mazmurnya yang panjang, agak satu perikop, bergantian pria dan wanita. Kenapa? Pujian dan doa ini kan dalam rangka membangun kebiasaan berdoa juga ya. Bagaimana membawa audiens ini kepada sikap berdoa, sikap hati dan pikiran kita supaya berdoa, yaitu dimulai dari awal tadi ya, kayak kata Bang Airen tadi, nyanyi dulu, baca Mazmur, pengakuan dosa, ya kita harus datang ke hadapan Tuhan tanpa rasa tadi ya, nanti doa aku nggak dikabulkan, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi kita harus melakukan itu dulu yang tadi 3P tadi ya, penyembahan, pengakuan dosa, pujian, penyembahan, pengakuan dosa ya teman-teman ya. Itu yang harus kita lakukan, baru nanti terakhirnya berdoa, gitu abang kakak. Jadi taking note bang, adakan latihan buat MC besok, jangan anggap remeh. Abang harus hadir di situ sebagai seorang pemimpin, itu tanggung jawab abang. Kalau acara itu nggak berjalan lancar, yang disalahkan itu kalau saya adalah Bang Stephen, bukan koordinator bidang doa, bukan. Di atasnya koordinator Bang bidang doa kan masih ada abang. Itu namanya akuntabilitas ya. Hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan Bang. Abang hadir di setiap momen-momen mereka latihan. Karena kalau udah dievaluasi Bang, udah lewat acaranya Bang. Paling kita bisa memperbaikinya untuk acara berikutnya. Jadi sebelum acara kita harus hadir Bang. Apapun kondisi kita, entah kita lagi di jalan, usahakan mendengar, entah kita lagi bekerja, usahakan mendengar itu ya. Apa evaluasi hari ini, apa yang bisa saya bantu untuk acara besok berjalan lancar. Gitu abang kakak. Sampai sini ada pertanyaan abang kakak? Kita udah mau selesai. Dari saya Kak sedikit. Boleh nambahin bang, silahkan, banyak juga nggak apa-apa. Terima kasih Kak buat materi yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaannya ini Kak, sebenarnya kalau kita MC di online ini dianjurkan lebih baik ya sih Kak, kita membaca prakata kita kayak di ya seperti ini gitu. Jadi saya membaca prakatanya Kak. Jadi hanya membacakan saja, tidak bisa dibilang tidak menguasai Kak. Membacakan teman-teman kan punya si buku kayak contekan lah ya. Prakata itu kan nggak harus panjang ya teman-teman, nggak sampai yang kayak membaca satu paragraf pengantar bab 1 ya. Contohnya gimana bang prakatanya? Jadi semuanya tertuliskan gitu Kak prakatanya. Jadi hanya membacakan aja. Jadi semua prakata sudah disiapkan, jadi kita tinggal membacanya. Yang menyiapkan siapa bang? Ya
MC-nya itu sendiri, Kak. Contohnya kayak saya nih, waktu pengurus sebelumnya saya jadi MC. Nah, jadi saya tulis prakata semuanya itu, Kak, dari pujian, dari selamat datang sampai doa penutup itu, Kak. Jadi saya catat dan saya ini on cam sambil membacakannya gitu, Kak. Oh, Jadi itu baik, Kak. bentar ya, bentar. Saya ulang pertanyaan Bang. Perlu nggak kita menghafal prakata? Gitu ya Bang Rian ya? Iya, Kak. Perlu nggak kita mengucapkan semuanya itu? Kalau saya berpikiran gini, awal-awal ketika saya menjadi MC, semua saya catat Bang. Titik komanya saya catat. Saya catat karena saya nggak punya kemampuan menghafal yang baik secara memori inilah ya. Kalau saya membaca semua Bang, berarti kan ada momen saya melihat ke bawah ke audiens. Berarti begini kan Bang ya? Benar nggak sih? Terlalu sering menunduk ke bawah, melihat ke atas ke audiens, kita lupa udah halaman berapa, bisa jadi kejadian. Saya menyarankan teman-teman menghafal daripada melihat catatan. Jadi catatan itu kalau saya sekarang ya, saya berbicara sekarang. Tapi kalau dulu itu bablas saya tulis semuanya teman-teman. Dan lembarannya banyak. Kalau sekarang saya catat misalnya supaya saya nggak lupa, saya catat poin pentingnya. Gitu. Kalau teman-teman punya kemampuan mengembangkan kata-kata, nggak lari dari yang teman-teman catat, it's okay. You will find your own way. Gimana caranya nyaman dengan kalian ber-MC. Saya kasih contoh ketika saya kemarin jadi MC-nya siapa yang nikah kemarin? Bang Zega. Bang Zega. Ya, aku catat semuanya, Bang. Sampai kata-kata titik koma, nama ayah, ibu, gelar, semuanya saya catat. Supaya nggak salah. Karena saya nggak bisa menghafal itu semuanya. Tapi ketika kita nge-MC-nya, Bang, gini ya, contohnya ini begini. Para hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada keluarga besar gini. Nah, hal itu kan bisa kita ingat, Bang. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita lihat contekan. Pertanyaannya, apakah kita harus mencatat semuanya? Kalau saya jawab iya. Coba teman-teman cek MC-MC wedding atau MC-MC yang beneran training MC ya, Bang ya. Mereka punya catatan yang banyak, Bang. Sampai kata-katanya itu kalau kita mau download PDF itu nggak akan keluar. Malah di-protect. Trust me, aku sudah cari kok. Jadi yang kulakukan adalah hanya mereka mendengar. Tapi Kak, kalau mengalir saja bisa nggak Kak? Boleh. Berarti kan itu bergantung sama acaranya gimana. Kalau saya ngelihat ada gereja tertentu yang nggak pakai konsep, mengalir aja. Kata ya mengalir Roh Kudus. Ada orang punya kemampuan kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan, asalkan teman-teman sudah nanti sesuai dengan tujuannya, temanya, nggak lari, mau nyanyi lagu apa jadi malah panjang. Karena Bang, kalau kita nggak batasi kita ngomong dengan durasi 1 jam nih contohnya saya, udah kemana-mana Bang, udah aur-auran. Jadi catatan itu membantu kita border bingkai buat kita supaya nggak keluar dari tracknya. Apakah harus hafal? Baiknya memang hafal, udah hafal konsep apa yang mau diucapkan. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah Natal keluarga besar PO Unsada tahun 2021. Tema kita tahun ini, Tuhan datang sebagai penyelamat manusia dengan pembicara, siapa pembicaranya? Contohnya, Mangasa Butar-Butar SEMTH. Baiklah Bang Kakak, mengawali ibadah Natal malam hari ini dengan ucapan syukur, kita mau nyanyikan satu pujian, bersyukurlah contohnya. Itu kan saya udah hafal ya. Tapi ada di catatanku Bang. Itu ada di catatanku. Itu Bang Rian. Tapi jangan banyak-banyak juga kali ya menurut saya ya. Saya sih belum pernah sampai detail banget melihat catatan kalian itu gimana kalau MC. Kalau Kak Ledis gimana? Mencatat semua nggak Kak Ledis? Aku, Kak. Aku, Kak. Apa bukan, Kak? Iya, Kak Ledis kalau mau MC catat semua nggak? Aku catat semua, Kak. Catat semua. Kenapa dicatat semua, Kak?
Soalnya nanti pas tiba-tiba lagi MC ngeblank, Kak. Aku bakalan bingung mau ngomong apa. Adakah di antara kita yang MC tidak mencatat, jadi mengalir begitu saja? Oh, Kak Jessica live. Oke. Iya, Kak Jessica. Adakah di antara kita yang nggak nyatat kayak gitu? Mengalir aja, udah hafal aja, habis doa pembuka, lagu pujian, terus pengakuan dosa apa segala macam, udah banyak lah. Stok bank kata-kata kita itu udah banyak gitu loh. Paling kalau aku poin-poinnya aja sih Kak. Sama paling yang kayak tadi Kakak bilang kan yang mungkin nggak bisa kita hafal, mungkin nama sama ayatnya, mungkin kayak gitu aja sih Kak. Sisanya kalau rundown biasanya sih udah mengalir hafal, paling cuma yang urgent-urgent aja gitu Kak. Yang arjan-arjan aja. Berarti Bang Stefan kan udah ketemu ininya diri sendiri ya. Oh, aku gayanya kayak gini nih gitu. Kalau saya sih mendingan mencatat semuanya. Jadi itu nanti yang udah yang diinikan. Kalau ada hal-hal yang insidentil dalam artian, oh nggak ada di catatan saya, baru saya otaknya langsung kerja. Kata-kata apa yang sesuai dengan kondisi ini gitu sih. Jadi ini kan sebenarnya permainan cara kita berpikir kita, kemampuan kita berpikir, merespon, terus mengeluarkan itu dalam bentuk kata-kata sih Bang Rian. Menjawab nggak Bang Rian atau makin bingung? Nggak apa-apa loh. Menjawab, Kak. Tapi kalau boleh saran, itu kan Kakak kan berarti hampir sama kayak saya ya, Kak. Nah, kendalanya kalau di saya itu tuh kadang pas prakata kita buat nih intonasinya pas nih, tapi pas di hari H kalau kita bacanya datar kayak ngebaca doang, itu cara kita apa ya? Tahu prakatanya ini seperti apa itu gimana ya, Kak? Latihan Bang, direkam. Belum Oh, pernah direkam. ya mau MC direkam. Belum, Kak. Hanya begitu kalau saya mau MC, dia harus dengerin saya. Atau saya di depan kaca. Sekarang saya kalau mau ada acara di sekolah, nih, misalnya ada guru yang mau jadi MC, kita simulasi bareng Bang, kayak yang saya tadi bilang. Nanti yang ini begini ya, kan kita nih audiensnya ibu-ibu muda, gini ya, temanya begini, jadi intonasinya harus begini, dipatin sampai segitunya Bang. Jadi kita rekam aja. Kalau dia yang riang kan biasanya agak naik ya intonasinya. Tapi ketika dia udah mau ke firman Tuhan, mulai datar. Atau mau doa, mulai datar. Atau penantangan nanti mau ucapan terima kasih agak naik. Mimik wajah, berarti kita harus lihat cermin. Kalau happy gimana, kalau sedih gimana, supaya mendukung acara itu. Paling gitu sih Bang, banyak latihan, terus simulasi, rekaman, lihat cermin sih, paling gampang. Nah, Abang Kakak, kalau masih ada pertanyaan, Makasih, Kak. boleh chat. Aku mau jelasin tugas kita ya, karena sayang nanti training kita kalau teman-teman nggak praktek nih. Jadi yang hadir di sini boleh buat satu rekaman MC, nanti laporan ke Bang Yuniko. Saya mau ibadah, contohnya kayak Bang Ciko tadi kan ibadah penghiburan, berarti Bang Ciko buat rundown-nya, terus dia rekaman. Kami dari keluarga besar dan kerjasama PNK kampus atau keluarga Tuhan Sada turut merasakan rasa duka yang dirasakan keluarga. Kami datang di sini. Ya, dia harus rekaman gitu loh, kan komitmen gitu teman-teman. Nanti saya akan share link drive ke Bang Yuniko. Teman-teman boleh upload di drive tersebut videonya teman-teman. Bisa ya teman-teman ya. Nanti karena kita nggak ada sesi pertemuan lagi, saya akan review MC-nya teman-teman, Bang Stefan juga. Mungkin ini jadi bank datanya Bang Stefan dan tim mau cari MC. Wah, Bang Iron tadi cocok nih kalau MC apa gitu. Bang Rian MC Natal, Kak Ledis MC Natal gitu. Jadi udah punya. Gitu sih Abang Kakak. Silakan sebelum kita tutup, Bang Ciko ada tambahan Bang? Bang Ciko ada tambahan? Nggak ada. Oh oke, nggak ada, baiklah. Kak Ledis dari tim persekutuan ada yang mau ditambahkan mungkin? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Bang Yuniko? Oh, mungkin ini Kak, mewakilkan persekutuan kali Kak. Buat ibadah Jumat ada masukan nggak sih? Alangkah baiknya itu untuk pujiannya itu seperti apa Kak? Maukah kita rekaman? Kalau rekaman itu konsepnya kalau menurut Kakak bagusnya itu seperti apa? Apakah kita menggunakan YouTube?
atau kita rekaman dari si MC-nya. Atau kalau dari bidang persekutuan sih nyaraninnya kalau misalnya kita menyadari bahwa kemampuan seorang MC-nya misalnya nggak bisa nyanyi kayak aku kan nggak bisa nyanyi. Jadi aku pas lagi rekaman satu lagu pun suaraku udah habis gitu loh. Maksudnya jadi saat minta saran aja dari kakak bagusnya seperti apa untuk rekamannya dan biar nggak kelihatan menonton juga kak. Terima kasih. Kalau kalian lebih sering rekaman ya kuliah ya bang kakak ya. Nah kalau langsung tampilin YouTube itu kan ada yang namanya copyright ya bang kakak ya. Berarti kan kita memakai karya orang lain terus kita tampilan di Peonsada. Alih-alih nanti Peonsada tampilin di YouTube. Nah, saran saya kalau kalian mau pakai link itu, minta izin sama linknya, komen aja di situ. Pak, Ibu, saya pakai ini ya. Sering kan lihat komentar kayak gitu. Saya pakai rekaman ini ya untuk ibadah di sini. Itu satu. Kalau dia nggak berbayar. Karena kalau ada copyright itu, terus kita ini kan ini ya pelayanan ya, tahu yang benar, tahu yang salah gitu. Gitu. Itu satu kalau mau pakai gitu. Nggak apa-apa sih. Atau kalian yang sudah download itu malah nggak ini sebenarnya ya, harus minta izin lah kepada yang punya si channel YouTube itu. Satu harus minta izin. Kedua, kalau kalian mau rekaman pakai suara, misalnya kayak tadi, yang merasa suaranya nggak mumpuni ya, udah tahu duluan, aduh pales, ya saya saranin latihan. Itu bisa diasah kok bang, pelan-pelan. Terus kalau yang punya suaranya bagus, tone-nya nggak lari-lari, lebih bagus rekaman sendiri. Kalau nggak mau live ya, rekaman, janjian aja sama yang punya gitar. Bang, tolong Pak nyanyi rekamin lagu misalnya bersuka dalam Tuhan. Urutannya gini ya Bang, ini. Jadi kakak tinggal rekaman dengan mimik wajahnya kakak, atau hanya lagu saja. Jadi nanti pas diputar, kalau saya nggak salah, kalau ibadah Peonsada diputar, MC-nya tetap nyanyi tapi nggak nyalain itu kan, nggak nyalain mikrofon, jadi suara dari rekamannya. Benar nggak sih? Ya kalau seperti itu masalah nggak sih kak? Soalnya ada beberapa yang mempermasalahkan hal seperti itu sih kak. Maksudnya kita terlalu menonton nggak dapatkan apa sih namanya? Kita nggak dapat feel gitu. Baik yang bilang kayak gitu ya. Kita ini harus gimana kalau kayak gitu kak? Feel-nya siapa nih? Si audiensnya. Feel dari audiensnya kali jemaat ya kak. Kayak tadi kan kalau aku kan pas gitu, lagi feel-nya iya. Semua audiensnya bilang gitu ya, berarti kalau semuanya Oh, enggak audiensnya sih, mereka. cuma ada beberapa masukan kak. Intinya kan masukan itu baik ya bang ya. Kalau minggu ini udah pakai rekaman, besok pakai live coba bang. Misalnya Kak Ladies MC-nya, gitarnya Bang Yuniko. Coba aja, tapi latihan dulu ya bang ya. Saya saranin latihan. Karena berarti kan delay itu. Saya dengar gitarnya Bang Yuniko akan delay di saya. Persekian detik itu akan delay. Nggak apa-apa. Abang selingin aja hari ini rekaman, besok live. Besok nampilin musik doang, minta Bang Yuniko, Bang tolong dong puterin lagunya ini aja, tapi saya akan nyanyi. Banyak kan di YouTube yang versi karaoke, tapi kita nyanyi MC-nya. Ya. Contohnya lah, ini Abang kalau kalian punya stok lagu karaoke di sini, saya sebagai MC saya akan nyanyi, saya akan unmute. Selidiki aku, pakai si musik yang diputar. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mungkin itunya bang, yang dia bilang feel-nya nggak dapat itu, suasana ibadah itu kan kita biasa tatap muka, tiba-tiba virtual. Nggak semua orang bisa beradaptasi dengan, aduh virtual ibadah gimana sih? Biasanya kita angkat tangan, gini-gini gitu ya. Kalau saya ibadah sendiri, kalau lagi di kamar ya udah, ya saya begini ya sendiri aja begini, namanya dengan ibadah. Tapi kalau di kantor memang nggak mungkin saya begini-begini kan. Kata bos saya di sebelah, bisnis lagi kenapa kesurupan. Jadi nggak apa-apa bang, masukan diterima aja, ditanggapi positif. We cannot please everyone. Minggu ini rekaman, besok dari YouTube, besok live. Imbang aja gitu, coba aja lihat. Karena senang dan sukanya orang itu kan ini ya, random ya. Hari ini suasana hatinya lagi bahagia, iya keren ya Kak Leni ya. Besok lagi nggak bahagia, Kak Leni ngomong apaan sih kok nggak nyambung, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi masukan itu diterima, kalian proses sama-sama, ada timnya. Oke, minggu ini kita buat apa? Cari sesuatu yang berbeda. Misalnya tampilan pengumuman kalian dirubah, jadi berbentuk video orang yang ngomong. Oh iya.
Jadi nggak hanya tulisan-tulisan. Kalau kalian tulisan kan, Gambar-gambar sih, foto. foto ya nggak itu bang. Misalnya gini, halo shalom, saya Leni akan menyampaikan pengumuman kita hari ini. Yang pertama abang kakak, terima kasih sudah hadir di ibadah hari ini. Dan yang lainnya kita hari ini itu muncul gambarnya. Pembicara kita Bang Francisco Sihombing dan MC kita hari ini gitu, videonya gitu. Jadi menarik abang kakak. Jangan video Oh cuma iya, iya. ibadah kita hari ini. Itu kan ada itunya gitu. Gitu. Terus MC-nya juga kayak gitu nyanyinya. Banyak kok caranya, Bang. Coba aja semua cara. Gitu paling sih, Bang Stefan. Oke Kak, makasih itu bagus Kak, idenya dapat lagi. Gitu sih. Sering-sering aja, Bang. Kalian ikut acara dimanapun itu. Karena itu akan memberikan insight kepada kalian. Oh, ini wajib dicoba nih. Saya kan kayak gitu ya. Coba ke sekolah sana. Bisa kita coba nih. Coba. Kendalanya di mana? Oh, aku ke sana ikut ibadah sana. Keren di ibadah sana. Papa buat kayak gini nih. Dibuat sama Bang Ciko. Pak buat kayak gini. Oh ya, dibuat. Nggak masalah kan mengadopsi dari acara yang lain. Oh, dicoba-coba aja ya Kak. Kalau bisa inovasi jadi orang nggak bosen gitu-gitu doang ya Kak. Bang, jangan plek-plek tiba-tiba nggak latihan disuruh kayak gitu ya, harus Iya. persiapan. Jangan hari ini ikut ibadah di mana, bagus, minggu depan dipraktekin. Kalau saya butuh waktu, oh saya coba dulu, trial dulu yuk kita di acara kita sendiri, misalnya pembinaan. Itu kan internal ya Bang Kakak ya. Yang hadir kita-kita pengurus. Cobain tuh MC-nya dengan gaya live langsung. Saya yang nyanyi, kamu yang main gitar. Gimana kendalanya apa gitu. Itu sih paling Abang. Kalau nggak ada lagi, nanti boleh chatting-chatting atau apa nanya. Jangan lupa tugasnya ditentukan laporan sama Bang Yuniko, pilih apa, nanti saya share link draftnya. Itu aja, saya kembalikan ke Bang Yuniko. Ke MC-nya aja Kak, ke Bang Blanco. Oke, terima kasih banyak Kak Leni yang sudah menyampaikan materi yang benar-benar luar biasa ya teman-teman. Aku juga baru dapat lagi gambarannya banyak banget tadi Kak Leni. Oke, kita harus sering-sering latihan lagi sama Kak Leni nih. Makasih Kak Leni untuk waktunya sudah disempatkan walaupun kita sempat dadakan ya Kak. Maaf ya Kak untuk waktu yang terlalu mendadakan. Terima kasih juga untuk bidang pemerhati yang sudah menyediakan platform pada malam hari ini dan juga teman-teman yang sudah turut hadir nih walaupun teman-teman kita satu persatu sudah mulai meninggalkan Zoom karena ada aktivitas lagi yang harus mereka kerjakan. Sebelum kita menutup pada malam hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Tuhan menjadi MC yang baik. Tuhan, terkhusus pembawaan materi yang telah disampaikan oleh kalian ini Tuhan, kiranya tidak hanya materinya saja, tidak hanya teorinya saja Tuhan yang kami pahami Tuhan, tapi juga kami bisa mengaplikasikan dalam prakteknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan itu Tuhan bisa menjadi pegangan untuk kami menjadi MC Tuhan di kegiatan-kegiatan selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan. Kiranya apa yang akan kami lakukan Tuhan. Kiranya itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum meninggalkan Zoom nih kita mau dokumentasi dulu nih. Ayo teman-teman bisa dinyalakan fitur videonya Kak Rachel, Kak Dita, Kak Esi, Bang Ciko. Yuk yang tidak berhalangan bisa menyalakan fitur videonya untuk kita dokumentasikan. Nanti minta tolong Bang Efrata untuk mendokumentasikan kita ya Bang. Yuk nih Kak Rachel, Kak Esi, Kak Dita. Yuk, biasanya Kak Rachel nih paling narsis biasanya tumben-tumbenan. Bang Ciko udah ready. Nah,